Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa lepas daripada perilaku yang 5 tadi. Yang 2, yang 3, yang 4. Salat 5 waktu, dan itu adalah merupakan kewajiban manusia sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, apapun alasannya, sakit tetap salat, berpergian tetap salat. Hanya satu yang kita udah nggak sholat lagi ketika kita sudah disolatkan. Tidak mampu berdiri maka duduklah sholatnya. Ketika tidak mampu untuk duduk maka berbaringlah. Tidak mampu untuk berbaring, ya hanya isyarat mata. Mata pun ada gangguan maka hanya hati saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan salat 5 waktu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya peran salat dalam kehidupan kita. Jangan harap hidup kita akan menjadi terarah, jangan harap hidup kita akan menjadi barokah kalau kita berani meninggalkan daripada kunci barokah, yaitu salat. Sering disampaikan oleh para ulama yang merupakan renungan-renungan hidup. Bahkan ada syair yang berbunyi, mungkin Bapak sekalian udah hafal. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Masya Allah, hidup 1000 tahun nggak ada gunanya kalau nggak sholat. Kata orang Hongkong, mauyong. Apa? Mauyong, bukan monyong. Mauyong, apa artinya? Sia-sia. Hidup 1000 tahun nggak sholat, sia-sia. Masya Allah, rugi. Rumah yang besar ya, jadi impian, harta yang banyak jadi kesenangan. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Masya Allah, rumah besar, harta banyak, nggak sholat, nggak ada gunanya, nggak direken, nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bayangkan kalau sudah rumahnya gede, hartanya banyak, nggak sholat, itu nggak direken sama Allah, ya nggak dianggap sebagai hamba Allah karena dia meninggalkan sholat. Bagaimana dengan rumah yang kecil, bis itu ngontrak, miskin, sombong, nggak sholat lagi. Masya Allah. Naudzubillah. Hidup berpangkat seakan terhormat, menjadi jiwa seakan hebat. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Masya Allah. Hidup berpangkat, mohon maaf, pangkat jenderal bintang 4. Kalau kurang bintang tambahin 2. Berapa? Bintang 7. Puir. Masya Allah. Merasa hebat. Semua orang harus hormat karena pangkatnya tinggi. Tetapi dia nggak sholat. Pangkat tinggi nggak sholat, sia-sia hidupnya. Kalau orang yang pangkatnya tinggi, jenderal bintang 4, tidak sholat, tidak ada artinya di mata Allah, bagaimana kita yang gak punya pangkat? Baru jadi hansip, gak sholat. Masya Allah. Naudzubillah ya.
lek-lekan malam-malam, kemudian meninggalkan sholat. Baru jadi tukang cilok nggak sholat, baru jadi pedagang nggak sholat. Ya kalau jadi kiai nggak sholat mah ya masya Allah gitu ya. Jadi kiai nggak sholat. Artinya apa? Nggak ada artinya hidup ini kalau kita tidak mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada arti harta, nggak ada arti rumah besar kalau kita nggak ada ketaatan. Nggak ada arti pangkat dan jabatan kalau kita tidak ada mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu. Hilang semua itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah yang tampan bagai rupawan, setiap mata yang memandang, walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sembahyang maka tak ada gunanya. Jasad sempurna, kemudian ibadah dia tidak sempurnakan, bahkan dia tinggalkan, maka yang ganteng tadi, yang maco tadi, yang cantik tadi akan menjadi santapan belatung dan cacing tanah di dalam kuburan. Apa yang kita banggain coba? Kalau yang cantik saja, kalau yang ganteng maco tampan saja nggak sholat, nggak ada gunanya di mata Allah, apalagi yang malu saya bilang jelek ya. Ciptaan Allah nggak ada yang jelek ya. Ya. Ciptaan Allah semuanya bagus, hanya orang yang jelek. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi harga mati ketaatan. Selama orang itu punya modal hidup, berarti di situ ada ketaatan. Karena jemaah dirahmati Allah, ada datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Maka baginda menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya banyak kebaikannya. Dan sebaliknya seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya jelek kelakuannya. Berarti umur itu kan modal kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya orang yang jualan punya modal, sehingga akan memutar daripada modalnya dan beruntung. Kalau modalnya gede, maka harapannya untungnya gede. Sekarang udah modalnya gede, kagak laku alias buntung, maka rugi. Hidup sebentar, tapi dalam kesebentaran ini, waktu yang Allah berikan, modal umur yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan buat modal taat. Walaupun sebentar, maka itu akan menjadi yang barokah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ambali, kemudian Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, orang-orang ulama yang luar biasa sudah meninggalkan kita jauh, tapi sepertinya kok masih hidup karena hadisnya masih dikaji. Tasawuf Imam Ghazalinya masih dikaji di pesantren-pesantren dan tidak akan lenyap walaupun orangnya sudah tiada. Ini namanya diartikan umur yang barokah. Hidupnya sebentar, tetapi karya-karyanya, amal solehnya dipakai sampai sekarang. Tentunya kita seperti itu. 30 tahun, 40 tahun, 60, 70 tahun kemudian kita meninggalkan dunia ini. Seharusnya kita harus meninggalkan karya-karya agar apa? Manfaat walaupun kita sudah tiada. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dalam muqaddimah tadi, karena hidup di antara waktu sholat saja. Kalau kita enggak meninggal dunia habis subuh, habis zuhur. Kalau enggak habis zuhur, meninggal habis asar. Kalau enggak habis asar, habis maghrib. Kalau tidak habis maghrib, berarti habis isya. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia meninggal setelah mengerjakan sholat, maka insya Allah dia akan menjadi tergolong matinya mati syahid. Mau sholat, sedang sholat, pulang sholat. Mau ngaji, lagi ngaji, balik ngaji. Mau tahlil
tak lagi tahlilan, pulang tahlilan. Kan antara itu saja. Dia emang mau berangkat sholat, kemudian umurnya nggak nyampe masjid udah nyampe ke kuburan, maka dihitungnya orang yang sholat karena dia niatnya mau sholat. Apalagi sedang sholat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kebaikan, dalam posisi yang paling dekat kepada Allah ketika waktu sujud, dan ini luar biasa. Maka dia mati dalam keadaan sholat dan husnul khotimah, pulang daripada masjid karena setelah mengerjakan amal soleh. Jadi hidup kita nggak jauh-jauh dari sholat, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita duduk, besok kita tidak tahu masih duduk atau tidak. Sekarang kita tahlilin orang, apakah bisa menjamin besok? Ya justru kita tahlilin, apa kita ditahlilin sama orang. Kemarin kita sholat Jumat, tidak ada yang bisa menjamin besok, lusa akan bisa sholat Jumat sebagaimana kemarin, karena tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang terjadi akan esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Enggak ada yang tahu besok mau jadi apa, akan jadi siapa. Bisa jadi yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Roda dunia berputar, Mas. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalau besok hari aja kita nggak tahu besok jadi apa, bahkan manusia tidak ada yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, sedang apa ketika dia mati. Masya Allah. Bekalnya apa ya? Ini lagi ngaji bakal mati, sholat bakal mati, silaturahim bakal mati, baca Al-Quran bakal mati. Cuma lucu kalau kita dalam kebaikan ternyata nggak mulus. Ya, dalam proses hijrah saja kita nggak mulus. Baru pakai peci putih dibilang sok-sokan lu, kayak udah haji aja, gua udah 3 kali peci hitam biasa aja. Ya. Maka ciri orang yang ikhlas adalah tidak bangga ketika dipuji, tidak sakit hati, murung, apalagi purik ketika dicaci. Terserah orang itu mau bilang apa, ketika kita hujah bismillah pengen jadi lebih baik daripada dahulu, membersihkan kemaksiatan dengan ketaatan, apa kata orang, biarin. Kadang-kadang orang nyungsep di got itu masih dibiarin, dicuekin, nggak diapa-apain. Giliran dia udah masuk masjid, nyungsep di masjid bahasanya masih diomelin baik. Aluh mataatnya sholatnya baru paling sehari 2 hari, ntar kayak anyang-ayangan lu, anget-anget tai ayam. Sekarang sholat, besok ya orang sholat lagi. Mendingan rumah aja lah, nggak usah ikut-ikut. Nah, nggak apa-apa. Kalau kita sudah niat, apapun kata orang, bismillah. Biar kata orang itu kita solehnya kayak anget-anget tai ayam, bodoh amat. Udah bismillah, istiqomah. Tidak dipuji, bangga, Masya Allah soleh banget. Orang belum pada ke masjid udah pada ke masjid. Orang belum ajan udah masuk ke masjid, soleh banget. Nggak usah bangga. Oh iya langsung pecinya naik, nggak usah. Ya, lillahi ta'ala. Dalam proses hijrah, kata alim ulama, yang namanya kebaikan itu tidak mulus sebagaimana kita berjalan di atas karpet merah bertaburan bunga. Pasti ada yang namanya gangguan. Gangguan model sekarang paling banter, paling keren ini apa nih? HP. 24 jam dia bilang gini, pegang aku, sentuh aku, pegang aku, sentuh. Lagi nyender nunggu komat, pegang aku, sentuh aku. Kata dia begitu tuh. Lagi baca Quran, tutup dulu, pegang aku, sentuh aku, begitu. Ambil lagi sholat mikirin, kapan sih salamnya, gue megang HP mau lihat WA dulu nih. Jangan-jangan ada kabar, jangan-jangan ada closing, jangan-jangan ada proyek gitu. Padahal megang lu berapa? Kalau kita hitung berapa kali megang itu, Masya Allah. Ya. Kalau lagi ada isinya dibuka. Udah buka WA, semua grup dibuka, dibalas itu cukup 5 menit, nggak cukup. Buka WA, ya grup, satu grup aja, balas, kirim balas stiker, kirim stiker, terima stiker, nggak cukup 5 menit. Itu baru satu
grup. Sementara kita kan rata-rata berapa grup punya? Paling sedikit 6, 7 bahkan 10. Ya, heng dah tuh. Tapi udah begitu aja. Belum yang japrinya ke orang tua, belum adeknya, belum ipar, belum doinya. Masya Allah. Ya, pegang aku, sentuh aku. Kata dia nih 24 jam. Sampai bangun tidur, lupa baca doa, nyari apa? HP. Pegang aku, sentuh aku. Sampai mau cebok, mau ke kamar mandi, pegang aku, sentuh aku. Terus aja begitu. Sampai bawa motor, pegang aku, sentuh aku. Sampai setangnya lupa dipegang. Nyusruk. Ya, ngaji kayak begitu. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya gangguan banyak. Ya, setan HP namanya. setan HP. Maka insya Allah karena memang mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, minimal kita ambil yang baik-baik. Buka kajian, buka murotal, buka ceramah, yang baik-baik saja. Insya Allah ada kebaikan. Uang yang baik dibuka aja kadang ada masuk yang nggak baik. Apalagi yang dibuka adalah bukan sesuatu yang baik. Udah ngumpul semua. Salah satunya yang menyebabkan kita susah bangun tahajud ini, tidur kemalaman karena online. Yang kedua, belum ada amalan sebelum tidur, nggak istighfar, nggak baca doa, langsung tidur karena capek. Kemudian tidak tidur siang sebagai amalan qailullah, tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur, dan itu adalah sunnah baginda Nabi, dan itu akan memudahkan bangun malam. Kemudian muhasabah sebelum tidur, mana yang dosa, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cakep, dipilah-pilah, dipilih-pilih. Kalau kebanyakan dosanya kamplengin dewek dah. Kalau saya di Umar lagi merenung, dia pakai rotan, pecut ya, diri sendiri. Gitu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak lepas daripada godaan syaitan. Ya, apa saja, karena dia nggak akan lepas sampai kapan? 24 jam goda kita, sampai kita mau mati masih digoda sama dia. Ingat ini, ingat itu, jangan ingat kalimat la ilaha illallah. Padahal kata baginda Nabi, talqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayat yang udah mau meninggal dunia sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Itu setan masih bilang, tar dulu, jangan, tar aja. Udah, ya dibekap sama dia. Artinya setan aja 24 jam ganggu kita. Maka kita jangan kalah, 24 jam kita jangan lepas dari zikir, supaya kita terhindar daripada godaan syaitan. Kita mau ngaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya kan ngaji bagus. Iya, cuma dalam ngaji itu pasti ada godaan. Dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam. Dikit-dikit mikirin yang di luar, dikit-dikit mikirin luar. Enggak betah dalam kondisi ngaji. Itu setan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya hidup adalah merupakan modal mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu modalnya habis baru kita tobat. Jangan nunggu sholat kalau kita sudah mau disolatin. Ya cepat-cepatlah ke masjid ketika hidup, karena umumnya orang itu ogah-ogahan ke masjid waktu hidup, giliran udah mati maunya digotong ke masjid. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita duduk ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan warisan baginda Nabi, mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat di dunia sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan jadi orang baik, jangan bosan menyebarkan kebaikan, jangan bosan mengajak kebaikan, karena setiap yang kita ajak itu akan menjadi pahala bagi orang yang mengajak. Man dana ala khairin falahu ajru mislu faiti. Orang ngajak solat, orang itu solat, maka dia dapat pahala solat. Ketika kita mau ngaji, ajak istri kita, ajak saudara kita untuk ngaji, maka orang itu ngaji, kita dapat pahala ngaji. Maka yang paling besar, yang luar biasa adalah muadzin. Maka setiap orang yang masuk masjid itu dihitung solat dan pahalanya masuk ke rekening muadzin. Maka muadzin itu jangan dorong-dorongan, rebutan. Rebutan. Ya, rebutan. Artinya apa, dulu-duluan lah gitu ya. Karena pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman buat kita semua, saudara kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani.
saudara-saudara kita, anak-anak kita yang sedang belajar baik di rumah, di pesantren, mudah-mudahan diberikan kecerdasan, dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita ya menjadi di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.